Di tengah hiruk pikuk pabrik sawit yang sibuk, Bayu adalah asisten yang rajin. Setiap pagi ia datang lebih awal, dan setiap malam ia adalah yang terakhir meninggalkan pabrik. Dalam kesederhanaan dan ketelitiannya, Bayu mengawasi setiap proses, memastikan segala sesuatu berjalan dengan lancar. Rekan-rekannya mengakui dedikasinya, tetapi ada satu orang yang merasa terancam oleh keberadaan Andi, rekan kerja yang licik dan pandai bermain kata-kata. Andi selalu ingin menjadi pusat perhatian melihat Bayu sebagai ancaman. Ia mulai merencanakan cara untuk mengambil keuntungan dari kerja keras Bayu diam-diam. Andi memperhatikan cara kerja Bayu, mencatat setiap ide dan usulan perbaikan yang Bayu berikan kepada tim ketika ada kesempatan. Andi segera menemui manajer dan mengklaim ide-ide itu sebagai miliknya. Berkat kelihayannya, Andi mulai dikenal sebagai pegawai penuh inisiatif dan inovatif. Sementara Bayu tetap di belakang layar, menyaksikan tanpa daya bagaimana semua upayanya dicuri dan diakui oleh orang lain. Waktu terus berlalu dan Bayu mulai merasa kecewa. Namun ia tetap bekerja dengan tulus, mengesampingkan rasa sakit hatinya dan yakin bahwa kerja kerasnya suatu saat akan berbuah. Suatu hari, pabrik mengadakan rapat besar untuk mengevaluasi kinerja seluruh tim Andi yang selama ini berhasil mengklaim hasil kerja Bayu. Diundang secara khusus oleh manajer untuk memberikan presentasi tentang inisiatifnya dalam meningkatkan efisiensi produksi Bayu. Yang duduk di belakang hanya bisa menatap dengan perasaan campur aduk. Namun ia menahan diri untuk tidak mengungkapkan kebenaran, meski hatinya sangat perih. Namun roda nasib mulai berputar beberapa hari kemudian. Mesin utama pabrik mengalami kerusakan parah yang membuat seluruh proses produksi terhenti. Situasi menjadi kacau dan semua orang panik. Manajer yang mempercayai Andi sebagai pegawai yang penuh inisiatif segera memanggilnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Andi yang selama ini hanya berbekal kemampuan berbicara tampak gugup dan kebingungan. Ia mencoba mencari alasan untuk menunda pekerjaan, meminta pengecekan tambahan. Namun situasi semakin buruk dan Andi mulai panik. Di tengah kepanikan itu, salah satu teknisi menyarankan manajer untuk memanggil Bayu yang dikenal lebih berpengalaman dalam menangani mesin pabrik. Dengan sedikit keraguan, manajer akhirnya setuju. Ketika Bayu datang, ia segera menganalisis kerusakan dengan teliti dan bekerja dengan tenang. Dalam waktu singkat, ia menemukan penyebab masalah dan berhasil memperbaiki mesin tersebut. Produksi kembali berjalan lancar dan para pekerja yang menyaksikan kejadian itu tercengang melihat keahlian dan ketenangan Bayu
mereka mulai menyadari siapa yang sebenarnya kompeten dan berdedikasi. Keesokan harinya manajer memanggil Bayu untuk berbicara empat mata dengan nada menyesal. Manajer mengakui bahwa selama ini ia salah menilai karyawan yang sebenarnya bekerja keras dan penuh kontribusi. Sebagai bentuk apresiasi, manajer mengumumkan bahwa Bayu akan menerima bonus khusus atas jasanya dalam menyelamatkan produksi. Pengakuan itu bukan hanya soal materi, tetapi menjadi pembuktian keadilan bagi Bayu yang selama ini bekerja dalam diam dan kesederhanaan. Sementara itu, reputasi Andi mulai runtuh. Rekan-rekannya mengetahui cara liciknya, dan mereka perlahan menjauh darinya. Tak ada lagi pujian atau sorotan yang selama ini ia dambakan. Andi kini harus menghadapi kenyataan bahwa pujian yang dibangun di atas kebohongan tak akan bertahan lama. Pada malam yang tenang, Bayu berdoa dalam keheningan. Ia menyadari bahwa Tuhan memiliki cara untuk menunjukkan keadilan pada waktu yang tepat tanpa satu kata pun. Kejujuran dan kerja kerasnya akhirnya bersinar, menunjukkan bahwa kesetiaan pada kebenaran dan ketulusan tidak pernah sia-sia. Bahkan di tengah tipu daya yang berusaha menutupinya.